Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan software Cosimir untuk pemrograman dan simulasi robot, ya. Nah, teman-teman sudah saya bagi untuk modulnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di bab 2, modul praktek robotika. Ya. Di sini langkah-langkahnya detail sudah saya berikan. Jadi nanti silahkan teman-teman mengikuti. Nah, kemudian di akhir bab 2 di sini akan ada tugas. Nah, dari situ teman-teman kerjakan tugas yang diberikan, gitu ya, dengan mengikuti langkah yang ada di sini. Nanti jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya, kita buka sesuai dengan apa yang ada di sini. Kita buka software Cosimir. Ya, ini adalah software Cosimirnya. Oke, ini kita close saja. Nah, kita mulai dari file Project Wizard. Ya, misalnya di sini saya beri nama adalah tugas 1. Ya. Nah, kita pilih robotnya. Ada beberapa robot yang ada. Nah, kita pilih robot sesuai dengan robot yang ada di kampus, itu ya, RV M1. Oke, klik finish. Nah, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kita ikuti yang ada di situ. Anda lihat ya, setelah kita pakai perintah Project Wizard, kita pilih namanya terserah nanti ya. Silakan kita pilih robotnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini sama dengan apa yang ada di sini, ya. Oke. Terus kemudian kita akan memasukkan benda-bendanya, ya. Akan memasukkan benda-bendanya. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini. Jadi ini saya akhir. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti ada 2 kotak. Dalam ini adalah asumsinya ini adalah palet 1, palet 2, dan ini ada benda kerja. Nah, kita akan memasukkan benda di situ. Karena saat ini yang masuk kan hanya robot, ya. Maka kita perlu memasukkan, ya. Kita ikuti aja langkah yang ada di sini. Ya. Kita memasukkan, ya, kita pilih model libraries dari pull down menu execute. Maka akan muncul dialog di sini dan kita pilih box untuk miscellaneous primitive, ya. Kita add. Oke, kita pull down menu execute model libraries, ya. Terus kita milih yang di sini adalah miscellaneous primitive. Kita pilih box. Nah, kita pilih add. Ya, boxnya ada 2, maka kita add lagi, berarti nanti ada 2 box. Ya, terus kemudian di sini apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mengatur posisi dan dimensi box tadi, yang dalam hal ini namanya adalah tumpuan 1. Kita atur di sini, ya, posisinya. Jadi nanti dari model Explorer, ya. Jadi dari sini, oke, ini saya close saja. Execute. Ini model Explorer, ya. Kita di sini kan sudah punya 2 box tadi. Kita akan memasukkan box ini box yang pertama, ini yang box kedua. Ini dari box pertama, kita klik kanan aja, properties. Maka kita bisa ngatur posisi dan kita bisa ngatur dimensi. Cuman hanya di dimensi nanti kita atur dari perintah yang lain, mengingat kita pakai yang educational. Kalau yang profesional kita bisa langsung mengatur dimensi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah koordinat sistemnya itu pakai yang world coordinate. Jadi koordinat yang menjadi acuan dari robot juga, ya. Kita
sesuaikan yang ada di sini, ya. Posisinya adalah 150, Z-nya 0. Maka kita atur posisinya di sini adalah 150. Oke ya. Di sini juga 150. Oke. Z-nya adalah 0. Oke. Nah, karena di sini kan kita bisa juga katakanlah materialnya dibuat apa gitu ya. Termasuk warnanya, misalnya warnanya kita buat warna yang berbeda, misalnya adalah warna biru. Misalnya gitu ya. Kita klik OK, berarti yang kita belum mengatur adalah dimensi karena kita tidak bisa mengatur dari sini. Oke. Ini kita klik boxnya di sini ya. Kita klik di sini box. Ini base ya, boxnya di sini kita properties. Ya, pakai box 1 di situ. Nah, di sini baru kita bisa mengatur panjang lebarnya ya. Sesuai dengan apa yang ada di sini 150 150 150. Oke, maka kita atur di sini adalah 150. Oke. Kemudian di sini juga 150. Kemudian yang Z-nya juga 150. Oke. Nah ya. Nah, ini berarti posisinya tadi kita sudah atur. Ini kita tidak perlu mengatur di sini karena posisinya harus diatur dari world coordinate. Ya. Kita close di sini. Sekarang langkah berikutnya apa? Ya. Kita diminta untuk memasukkan tumpuan 2. Ya, tumpuan 2 nanti ini adalah posisinya, ini adalah dimensinya. Tadi kita sudah masukkan tumpuan 2 ya, itu dalam box 1. Ini bisa kita beri nama, katakanlah apa namanya? Rename ya. Ini adalah tumpuan 1. Oh, harus nggak boleh di apa, ada spasi, tumpuan 1 gitu ya. Terus yang box 2 di sini adalah tumpuan 2. Oke. Ini namanya ya, tumpuan 1, tumpuan 2. Nah, sekarang kita atur tumpuan 2. Kita atur properties, posisinya pakai world coordinate, ingat di sini minus 300. Ya. Terus Y-nya adalah 150. Z-nya adalah 0. Oke. Ini kita close, sudah. Terus kemudian kita klik di sini, kita klik base, maka di sini ada box 1. Ini kita klik properties, ya. Kita atur general ini untuk panjangnya. Panjangnya kita atur 150. Ya. X-nya juga 150. Ya. Terus kemudian Z-nya di sini juga 150. Oke. Nah, ini close, berarti kita sekarang sudah punya 2 tumpuan. Nah, sekarang kita akan memasukkan benda kerja. Nah, kita lihat di sini bagaimana caranya. Nah, maka masukkan benda kerja silinder. Ya, kita beri nama benda. Di sini tadi dari execute, dari model libraries, kita primitif masukkan yang silinder. Kita add. Oke. Nah, sudah di sini tapi di dalam dia. Anda lihat di sini kita sudah ada silinder di sini, ya. Silinder ini kita namai benda. Oke. Nah, maka kita klik properties. Ya, di sini posisinya, ya, posisinya kita lihat di sini, posisinya di mana 225, 225, 150. Maka di sini kita atur 225. Dan 225 dan kemudian 150. Oke, maka sudah ada di sini, ya, di atasnya tumpuan 1.
Oke, kita close. Nah, kita atur sekarang dimensinya. Kita atur dimensinya. Ini silinder ini kita atur dimensinya. Ya, radiusnya ini kita diminta berapa? Nah, ini kalau untuk dimensinya benda radiusnya 25, tingginya 50 ya. Ini kalau apa namanya? Kalau objeknya tidak berupa silinder tapi berupa box. Ini dimensi silindernya radius 25, tinggi 50. Oke, maka kita atur ini adalah radius, padahal di sini kan yang diminta adalah radius 25, maka di sini radiusnya kita masukkan 25. Tingginya adalah berapa tadi? Tingginya adalah 50. Maka kita masukkan tingginya adalah 50. Oke, ini sudah ada benda. Mungkin kita kasih warnanya yang berbeda. Ini ada biru, berarti sudah sama merah, kita kasih warna kuning misalnya gitu ya. Oke, kita close. Nah, ini kita sudah punya benda, sudah punya tumpuan. Nah, nanti kan kita akan memprogram robot ini. Nah, bagaimana kita untuk memprogram robot ini perlu dikasih grip point gitu ya. Disesuaikan yang ada di sini. Ya, supaya benda bisa diambil robot ya, dalam ini gripper, maka perlu ditentukan grip point benda yang bisa dilakukan dengan cara di sini. Klik 2 kali benda pada objek di situ, akan muncul base. Pilih base, klik kanan, new grip point ya. Jadi tadi dari execute, dari model explorer, tadi objeknya apa, benda, akan muncul base. Nah, di sini klik kanan, new grip point ya. Jangan yang gripper point tapi grip point. Oke. Nah, ini grip pointnya posisinya ada di mana? Anda lihat di sini grip pointnya posisinya kan di bawah. Ini kita naikkan ke atas. Anda lihat di sini ini, maka grip point muncul gitu ya. Atur di Z-nya yang 50 gitu ya. Posisi grip point di Z 50. Maka di sini properties di gripper point 1 ya. Ini properties ya. Ini Z-nya adalah 50. Oke, grip point-nya ada di situ sekarang. Oke, nah ini sekarang benda sudah bisa nantinya dicekam oleh si robot. Oke, nah sekarang untuk memasukkan mencari posisi itu kita pakai perintah teach in ya. Kita perintah teach in. Perintah teach in-nya ini kita tutup dulu. Kita masukkan dari extras teach in. Nah, ini adalah cara kita untuk menggerakkan robot. Jadi ada 3 cara untuk menggerakkan robot. Ya. Cara pertama adalah dengan join. Ya, kalau join, maka kalau ini Anda gerakkan, dia akan bisa bergerak. Ini kalau bisa Anda cepatkan ya. Anda gerakkan ya, Anda gerakkan soldernya, ini turun gitu ya. Ini naik, ini turun gitu ya. Ini naik, ini turun gitu. Anda bisa gerak-gerakkan. Ini muter gitu ya. Kalau kanan ini positif, ini searah jarum jam. Kalau kiri negatif, ini berlawanan ya. Baik waist, shoulder, elbow, pitch dan roll. Ini kalau join. Nah, bagaimana kalau shoulder? Kalau apa namanya dengan menggunakan perintah yang lain. Misalnya ini saya pakainya perintah ya. Perintah di sini. Nah, ini kalau kita pakai join, maka yang terjadi kita bisa satu-satu ini menggerakkannya. Tapi kalau kita pakai XYZ, dia bisa kita gerakkan di arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Z itu kita bisa naik. Ya, ini naik, tapi tidak kelihatan karena ini saya cepatin coba. Ya, Anda lihat ini naik,
arah sumbu Z, turun arah sumbu Z. Nah, sumbu-sumbu yang lain ini menyesuaikan. Ya, itu untuk XYZ. Untuk tools, di sini XYZ tapi di eh, posisi di gripper, ya, di permukaan gripper. Ini kita bisa turunkan, ya, bisa naikkan, gitu ya. Tapi posisi XYZ-nya adalah XYZ di sini. Nah, nanti kita pakainya yang join. Coba kita putar. Ouch, ini terlalu cepat. Kita bisa turunkan. Nah, ini kan kalau seperti ini kita kadang nggak kelihatan ya, posisinya nggak kelihatan ya. Kita bisa putar di sini. Kita bisa putar untuk melihat apakah posisi ini sudah tepat atau belum ya. Nah, ternyata posisinya kalau dilihat dari sini dia belum tepat gitu ya. Kita turunkan shouldernya misalnya gitu. Gitu ya. Terus kemudian kita naikkan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Kita lihat. Nah, ini sudah pas di sini ya. Ini mungkin saya perlu turunkan sedikit lagi atau saya naikkan. Apa ini aja saya naikkan? Aduh, terlalu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini kita masukkan sebagai posisi. Caranya bagaimana? Ini misalnya posisi 1. Oke. Nah, posisi 1 ini tepat di benda. Nah, kita perlu posisi kedua, ya, posisi kedua, yaitu di atas. Maka kita pakai XYZ yang mudah, gitu ya. Kita naikkan sumbu Z, kita cepetin, kita naikkan sumbu Z sampai dia kira-kira naik. Nah, kira-kira di situ, oke. Maka ini kita masukkan sebagai posisi 2. Oke. Nah, kita sudah punya posisi 1 sama posisi 2. Nah, kita kan perlu meletakkan di sana, ya. Maka cara yang paling mudah, ya, kalau di sini kan saya copy, ya. Misalnya ini saya copy, saya paste, ya. Terus ini saya ganti propertiesnya. Ini adalah posisi 3, misalnya gitu ya. Oke. Maka saya yang berbeda antara posisi 2 yang sekarang dan posisi 2 yang nanti ada di sana apa? Yang berbeda adalah di sini yang X-nya plus, di sana X-nya minus. Coba saya masukkan properties di sini, X-nya saya buat minus. Gitu ya. Oke, maka saya punya posisi sekarang ada di sana. Ya, kalau ini adalah posisi ada di sini. Oke. Terus saya copy juga yang 1, saya copy, saya paste di sini, terus saya masukkan apa namanya? Posisinya adalah posisi 4, di sini X-nya saya minus. Gitu ya. Oke. Maka kita punya posisi 4. Posisi 1 di sini, posisi 4 di sini, posisi 2 di sini, posisi 3 di sini. Oke? Begitu? Nah, kemudian kita perlu membuat posisi aman, ya. Misalnya kita gerakkan di sini, kita punya posisi aman. Ya, ini adalah posisi aman kita, misalnya gitu ya. Nah, ini posisi aman, mungkin saya naikkan biar agak berbeda dengan posisi berikutnya. Oke.
Terus ini current position list. Ya, ini adalah posisi 5. Oke. Jadi Anda lihat nyimpannya posisi grippernya terbuka. Kalau gripper nutup Anda bisa lihat di sini. Ini gripper buka. Oke ya, close. Nah, kita sudah punya posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, dan posisi aman 5. Ya. Nah, sekarang kita harus membuat program. Nah, di sini ada perintah-perintah yang untuk membuat program dari speed, dari move, gitu ya. Teman-teman sudah belajar kemarin dari speed. Terus kemudian ini untuk mengatur kecepatan dari level 0 sampai 9, akselerasinya bisa high, bisa low, ya. Terus kemudian dari move, oke, ini dari kita move ke posisi berapa, kondisi grippernya open atau close. Kalau grippernya open tidak perlu ditulis karena tadi kita menyimpannya posisi open. Terus kemudian ada GC itu gripper close, GO itu adalah gripper open, ya. Kemudian ada perintah timer untuk delay. Ya, kira-kira dengan terus untuk terakhir program kita menggunakan perintah N. Oke. Maka kita lihat di sini, kita awalnya adalah kita atur speednya, ya. Speed tadi bisa 1 sampai 9, kita atur speednya adalah 8 misalnya gitu ya, dengan akselerasi high, ya, biar cepat. Terus kemudian 20 ini move ke posisi 5, ya. Ini komennya 5, ini adalah Anda bisa kasih komen supaya ingat, ya, komennya yang ada di sini, ini adalah posisi aman. Oke. Terus kemudian ini adalah posisi tepat di benda di tumpuan 1. Ya, ini bisa Anda terus yang 2 tadi kan ini posisi di atas benda di tumpuan 1. Oke. Terus ini adalah 3 tadi di mana kita cek. 4. Berarti ini adalah posisi di atas benda di tumpuan 2. Ya, supaya kita nanti bisa lebih mudah. Ya, ini adalah posisi tepat di benda di tumpuan 2. Oke. Berarti kita ke posisi 5, kemudian 30 kita move ke posisi 2, ya. 40 kita move ke posisi 1, 50 ini grippernya nutup, gitu ya. 60 ini move ke posisi 2 sambil kondisi gripper nutup. 70 move ke posisi 3, ya, posisi di atas benda kan posisi 3, grippernya nutup, mungkin ke posisi 1 kali, ke posisi 5 untuk supaya aman gitu ya. Terus kemudian 80 ini move ke posisi 3, grippernya nutup. Misalnya 90 ini move ke posisi 4, grippernya nutup. 100 ini grippernya open. 110 ini move ke posisi 3. 120 move ke posisi 5. 130 selesai. Oke ya. Oke. Nah, ini program perlu diberi keterangan supaya jelas, ya. Supaya jelas, katakanlah ini
saya beri keterangan 15. Caranya memberi keterangan ini, ya. Ini adalah mengambil benda di tumpuan 1, ya. Terus kemudian ke sini kita 55 ini meletakkan benda di tumpuan 2, ya. Setelah itu di sini 105 ini adalah menuju posisi aman. Oke. Terus oke ya. Ini kita compile and link. No error, no warning, ya. Berarti ini sekarang kita bisa simulasikan. Start. Ya. Kalau kita mau kembalikan bendanya untuk diulang lagi, kita pakai edit, reset voxel. Oke. Begitu. Nah, terus kemudian kita start. Oke ya. Oke, ini saya save. Kalau saya save, nanti kotak-kotaknya ini hilang. Yang ada tinggal robot, posisi, dan program. Jadi nanti maka tugas Anda yang sudah saya tadi taruh di Google Classroom adalah ini. Jadi Anda membuat yang sama seperti ini. Terus kemudian yang Anda lakukan adalah benda dari tumpuan 1 dipindah ke tumpuan 2, kemudian menunggu di posisi aman, menunggu 5 detik, dipindahkan lagi ke tumpuan 1 menuju posisi aman, selesai. Nah, maka Anda diminta apa? Diminta membuat gambar rencana kerja voxelnya seperti apa, rencana posisinya Anda seperti apa, terus flowchartnya seperti apa. Misalnya langkah pertama adalah flowchart untuk setting speed, terus flowchart berikutnya mengambil benda, flowchart berikutnya adalah untuk meletakkan benda, flowchart berikutnya menuju posisi aman, terus kemudian menunggu, gitu ya. Terus kemudian flowchartnya mengambil benda di tumpuan 2, meletakkan di tumpuan 1, terus kemudian ke posisi aman, selesai, gitu ya. Terus kemudian langkah-langkahnya mulai dari memasukkan benda, nanti Anda print screen, Anda taruh di MS Word. Termasuk nanti Anda buat posisinya, Anda print screen MS Word, dan kemudian program robotnya Anda print screen, taruh di MS Word. Begitu. Nah, tugas itu dikumpulkan minggu depan. Oke. Begitu ya teman-teman. Oke, edit, reset voxel, saya ulang, dia ngambil, meletakkan. Oke ya, selesai. Begitu. Selamat bekerja, selamat belajar. Nah, nanti kita akan belajar lagi yang lebih advance untuk pemrograman RVM1.